Halo guys, kembali lagi di Movie In. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur sebuah film yang berjudul Candyland 2022, di mana memperlihatkan sisi gelap dari tempat rest area. Kemudian kedatangan seorang wanita yang naif, menyukai pekerjaan seks, namun ia juga sangat saleh sehingga membunuh para pelanggannya demi menebus dosa-dosanya, karena ia telah terjerumus ke dalam sekte sesat. Nah, sekeji apakah wanita itu? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Berlatar tahun 1996, di tempat rest area, semua orang bisa menikmati kepuasan secara bebas. Setelah melakukan servis, Sadie mendatangi teman seprofesinya. Hingga saat sedang bersantai, mereka kedatangan seorang pendeta yang memberi brosur untuk acara pembersihan diri ataupun tobat. Namun bukannya menyambut dengan ramah, Liv justru mengejeknya dengan menunjukkan serabinya. Dan saat hendak pergi, dari dalam mobil pendeta, terdapat seorang gadis dengan tatapan tajam menatap Sadie. Setelah seharian lelah bekerja, Sadie yang habis selesai mandi melihat kembali isi brosur tersebut. Akankah ia bertobat? Singkat waktu pada keesokannya, seperti biasa mereka berkumpul di tempat mangkal. Hingga Levi si ladyboy dipanggil sheriff langganannya dan membawanya ke sebuah tempat. Di sana Levi diberi oleh Rex sebuah mainan Tayo, juga menyuruhnya untuk memainkannya di hadapannya. All the way home I'll be one crying. But as long Sementara itu selesai dari memijitnya, Sadie bertemu kembali dengan perempuan yang ada di dalam mobil bernama Remy, dan terlihat ia seperti mendapat tekanan hidup. Dan di sisi lain, Relay yang sehabis main seketika melihat darah dari dalam toilet. Ia yang mengira wanita sedang haid. Saat dibuka, terkejutnya ia melihat mayat seorang dengan tangan menyilang. Lalu setelah Rex melihat kondisi tersebut, lantas menyimpulkan jika terdapat pembunuh yang masih di sana. Siapakah pembunuh tersebut? What the fuck is wrong with him? Tak sampai di situ, saat malam Rex kembali menginterogasi Relay mengenai apa yang telah terjadi. Namun Rex mengatakan pada Tante Nora jika pelakunya bukanlah Relay. Di dalam kamar, Sadie dan lainnya mengajak Remy untuk tidur bersamanya, terlebih setelah kejadian pembunuhan sebelumnya. Namun gelagat Remy sedikit aneh saat Tante Nora menanyakan Remy pada Sadie. Di pagi harinya mereka mengajak Remy untuk sarapan di tempat biasanya. Sambil menikmati kopi, Remy menanyakan tentang pekerjaan mereka dalam hal dunia gelap. Namun Sadie dan kawan-kawan menjawab jika pekerjaan mereka cukup banyak menghasilkan uang, sehingga sulit jika ingin lepas dari sana. Kemudian Remy yang tak ingin kembali pulang, diajak oleh mereka untuk menjadi wanita karir. Ia yang menerima tawaran tersebut saat malam hari. Dengan diantar oleh Sadie, Remy diajari oleh Tante Nora cara menjadi wanita penikmat yang baik. Dengan jiwa yang polos, Remy pun mengikutinya dengan baik. You know, a lot of these cats are not truckers. They're married men. Hey, how's it going? You want your cock sucked? There's rules. Pagi harinya Remy yang siap dengan pekerjaan barunya diberi arahan terlebih dahulu oleh mereka berempat agar Remy terlihat bermain dengan profesional, mulai dari cara main hingga kode dari tamu yang ingin bermain dengannya. Singkat cerita, Remy diantar ke kamar barunya oleh Tante Nora. Juga disediakan baju dinas agar semakin memikat para tamunya. Dan sementara itu di tempat mangkal, Levi mendapatkan seorang pelanggan. Karena di dalam mobil yang sempit, pelanggannya meminta bermain di sisi tempat sana. Hingga saat Levi hendak membuka celananya, tiba-tiba Levi dipukul olehnya dan terbangun dari pingsan dengan kondisi berkaos sambil diancam. Namun saat lengah, Levi langsung mengambil besi dan memukulnya hingga tewas. Di sisi lain, kini Remy kedatangan pelanggan pertamanya, seorang kakek cabul.
Kemudian sang kakek memulai permainan dengan seperti itu. Namun apa yang terjadi? Sambil meminta ampun, Remy menjepit kepala kakek itu dan mematahkan lehernya hingga tewas. Dan setelahnya menyilangkan tangannya dan mengambil pisau yang ada di salibnya. Hingga saat hendak mencoblos, ia pun dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Dengan sigap ia menaruh kakek itu ke bawah kasurnya. Dan ternyata ia ditetangi oleh Sadie dan kawan-kawannya yang merayakan hari pelepasan keperawanannya. Singkat cerita, di dalam kamar, mereka semua berkumpul karena Levi yang trauma akibat diperkaos juga pembunuhnya. Ia yang takut jika tindakannya ketahuan oleh polisi. Namun Rex yang suka dirinya mencoba menenangkannya dan langsung menuju ke TKP untuk membawa jasad tersebut pergi dari sana. Namun saat di dalam mobil, Rex yang bergairah mencoba untuk mengkis Levi. Sayangnya Levi menolak dan meminta Rex tidak melakukannya saat ini karena ia masih mengalami trauma yang berat. Pagi harinya Liv terbangun karena Theo datang untuk mencari Remy. Lantas mereka keluar dan menyesalkan Remy yang berbicara empat mata dengan Theo. Theo adalah ayah dari Remy yang datang meminta maaf dan memohon untuk segera pulang demi melangsungkan acara pembersihan diri. Namun Remy yang terlanjur nyaman di sana meminta Theo untuk beberapa waktu ke depan. Juga ia bertemu dengan adik kecilnya Joan yang memintanya untuk ikut. Singkat cerita, di tempat biasa, mereka semua mangkal untuk menjemput rezekinya. Sembari bersantai dan mengobrol, dari jauh mereka mendapatkan kode. Lantas Remy pun disuruh untuk menerimanya. Di dalam sana, sang sopir yang tak sabar menyuruh Remy segera menyeruputnya. Namun Remy yang hanya diam membuat sang sopir marah dan Remy mengambil pisau salibnya lalu menusuk tepat di leher sang sopir hingga tewas. Kemudian saat membersihkan tangannya, ia didatangi oleh Liv. Di sana Liv yang menanyakan pisaunya. Tanpa basa-basi, Remy langsung menusuknya dan membawanya ke dalam toilet dikarenakan ada seseorang yang datang. Karena suara yang aneh membuat orang tersebut memeriksa hingga saat pintu terbuka. Remy juga menusuknya hingga tewas. Setelah itu, ia yang berada di luar dihampiri oleh Levi dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan tak berselang lama, ia kedatangan lagi tamunya, yang langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Kemudian bapak itu pun curhat jika ia hanya kesepian dan ingin mendapat sentuhan dari wanita. Namun Remy yang berkata jika dirinya perlu pembersihan diri agar lepas dari dosa-dosa, membuat bapak itu canggung hingga sama seperti sebelumnya. Ia pun tewas dengan tangan yang menyilang. Singkat cerita, tim forensik datang untuk menyelidiki kematian Liv. Hingga sampai malam hari mereka semua berduka telah kehilangan orang yang paling mereka sayangi. Terutama Sadie yang merasa sangat terpukul. Namun mereka semua belum tahu siapa pembunuhnya. Juga bisa kita lihat betapa anehnya Remy saat menatap jasad kakek sebelumnya. Tak berselang lama Nora kedatangan sahabatnya seorang badut bernama Bruce. Kedatangannya untuk menenangkan Nora dan mendengar curhatan Nora soal kejadian yang telah terjadi di tempat sana. Sementara itu di dalam kamar, Levi didatangi oleh Remy yang merasa kesepian. Levi juga menceritakan hal yang menarik dari Liv yang selalu ia ingat. Kemudian sambil mendengarkan musik dan berdansa, hingga sampailah mereka ke suasana yang panas. Dan masuk ke dalam gairah asmara juga melakukan pergelutan. Namun betapa ngerinya saat Remy mengambil sebuah pensil dan menancapkan pada leher Levi, hingga terus melakukan perkejutan sambil berlumuran darah hingga akhirnya Levi tewas kehabisan darah. Kemudian sambil berlumuran darah, Remy mendatangi Tante Nora yang langsung menikamnya bertubi-tubi hingga tewas. Sementara itu di dalam kamar, Sadie yang membereskan pakaiannya dihampiri oleh Relay yang menanyakan kepergiannya.
Di sana, Sadie sudah tak sanggup lagi telah kehilangan sahabatnya dan akan pergi ke saudaranya. Namun ia akan pergi di keesokan harinya. Rela yang menangis akan ditinggal sahabatnya. Lantas kemudian mencoba memanggil Nora untuk menyampaikan kepergian Sadie. Karena tak ada jawaban, ia menuju ke tempat Levi. Dan masih sama, ia tak mendapat jawaban dari Levi yang sudah tewas. Hingga tiba-tiba, Remy berada di hadapannya yang langsung menikamnya. Lalu menaruhnya ke kamar Levi sambil meminta maaf. Di sisi lain, Sadie kembali melihat brosur sebelumnya dan melihat adanya Remy di foto tersebut. Hingga ia dikejutkan oleh Remy yang telah selesai mandi. Di sana Sadie mengatakan jika ia akan pergi, namun Remy juga akan pergi kembali ke rumah. Lantas Remy yang mengatakan jika mereka semua sudah pergi juga mengajak Sadie untuk ikut menyusul. Membuat Sadie merasakan keanehan dan takut terhadap Remy. Kemudian ia mencari teman-temannya dan menemukan sahabat sejatinya telah tewas mengenaskan. Dengan santainya, Remy mengajak Sadie untuk ikut menyusul mereka bertiga. Namun karena Sadie yang takut juga meludahi Remy, membuatnya marah yang langsung menusuknya hingga tewas. Sesaat kemudian, sang Sheriff Rex datang menemukan Nora yang telah tewas. Juga melihat kekasihnya Levi tewas mengenaskan. Karena tak ada siapa-siapa lagi, Sheriff mengantar Remy untuk pulang ke rumahnya. Dan saat sampai, Remy menyuruh Rex untuk menemaninya. Kemudian di dalam rumah yang terlihat sepi dan gelap, Remy menangisi mereka karena tak menunggunya untuk ikut melakukan acara pembersihan diri. Ia juga menangisi John, adiknya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Sambil memegang pisau, ia yang marah karena semua orang tak menunggunya. Lantas ia pun menyusul mereka dengan menikam dirinya sendiri sampai tewas. Juga film pun telah selesai. Bagaimana kawan-kawan? Sangat mengerikan sekali bukan? Di sebuah tempat enak-enak, kedatangan seorang gadis polos yang ternyata lebih beringas dari yang kelihatannya. Masuk ke dalam dunia gelap hanya untuk membunuh mereka karena telah terpengaruh oleh ajaran yang sesat. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di alur cerita menarik berikutnya.